Saya mau bersaksi dalam waktu yang singkat ini, ya nanti bisa dibantu sama bro-bro semua. Jadi awal saya bertobat itu adalah pada saat saya merenungkan mengapa kalau Tuhannya itu sama, kok hukumnya ini banyak beda-beda ya. Ada yang boleh poligami, ada yang tidak, ada yang boleh makan ABC, ada yang tidak boleh makan ABC, ya. Nah, kenapa kok Tuhannya sama, undang-undangnya beda? Apakah nanti kalau misalnya saya mau poligami, saya pindah agama, ya kan? Saya kira kok nggak make sense. Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang logika sekali. Coba kita kembali kepada alam semesta. Alam semesta ini terdiri dari banyak planet. Dan planet itu mempunyai gaya tarik satu dengan yang lain, sehingga saat berputar, sebagai sumbunya adalah matahari, ya kan itu tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Pencipta kita itu sangat logika dan mempunyai apa yang namanya ilmu yang saya katakan bisa ditelaah oleh saintis, ya kan. Nah, kalau bukan dia pribadi yang logika, bagaimana mungkin dia menciptakan alam semesta bisa sedemikian sempurna, bisa dihitung gaya tariknya satu dengan yang lain. Karena itu nggak make sense kalau dia membuat satu undang-undang, kemudian undang-undangnya itu bisa sedemikian banyak corak-coraknya, dan terserah kita manusia mau pilih yang mana. Kalau mau pilih poligami ya pilih yang ini, kalau mau monogami ya pilih yang ini, ya kan. Saya kira it doesn't make sense. Makanya saat itu saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa. Tuhan, saya bilang saya nggak mau salah pilih nih, kehidupan cuma sekali ya. Udah selesai nih, saya nggak tahu kemana saya ini, karena saya nggak mau salah. Ya tolong perkenalkan diri kamu. Saya nggak tahu kamu itu siapa. Saya bilang yang saya tahu Tuhan itu adalah pasti pencipta langit dan bumi. Saya katakan, saya belum benar-benar merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab itu cuma waktu kelas 4 SD karena ada buku Alkitab di kakak saya punya meja, itu saya iseng-iseng baca, tapi nggak pernah tahu tentang konsep seperti begini. Ya, kemudian sekitar 3 bulan kemudian ada saudara kami yang harus kami bantu untuk pergi ke gereja karena dia jatuh ke dalam narkoba. Ya, keluar dari narkobanya adalah rehabilitasinya Kristen, jadi diwajibkan atau diminta keluarganya untuk membawa yang bersangkutan itu pada gereja. Nah, itu pertama kali saya bawa ke gereja Kristen, walaupun saya dulu sekolah Katolik ya, gereja Kristen. Nah, setelah 3-4 kali itu, berapa kali saya lupa, saat itulah saya dijamah Tuhan di sana. Setelah dijamah Tuhan, saya mulai berubah. Saya nggak suka baca Alkitab, saya nggak mau terlalu banyak terlibat di dalam kerohanian. Saat itulah saya mulai belajar mencari. Sampai satu saat saya diminta untuk membantu di Komsel, ya kan. Dan itu pun setelah Tuhan berikan tandanya, ya saya ikut membantu di Komsel. Nah, karena diwajibkan di dalam Komsel itu untuk membawakan firman Tuhan setiap hari Jumat seminggu sekali, ya kan. Saya mulai membaca. Sebelumnya saya hanya membaca buku-buku rohani, kemudian saya mulai membaca buku Alkitab. Nah, kemudian saya menemukan satu ayat yang saya pernah sharingkan ke Bro Girsang, ke Bro Wilson juga, bahwa ayat ini sangat menggelitik buat saya. Karena kok nggak ketemu jawabannya ya, yang make sense gitu, yang masuk akal. Bro Heri bisa buka di Matius 24 ya? Ya, 24 ayat 34 ya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ya. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Satu tandanya adalah yang dikatakan di ayat 34 ini. Ya, saya coba mencari kemana-mana. Saat itu internet belum begitu tersedia ya di Indonesia. Saya coba mencari tahu maksudnya apa. Apakah angkatan ini berbicara pada saat orang yang ada di situ, murid-murid Kristus yang ada di situ, atau ini berbicara kepada angkatan yang ke depan-depannya lagi, ya kan, seperti kita ini saat ini, atau mungkin angkatan anak kita, cucu kita, dan sebagainya. Ya, saya tidak menemukan jawaban yang pasti tentang hal ini.
Dan masih banyak lagi di Matius 16:28 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sangat logika sekali, ya. Dan Tuhan itu tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang membuat kita itu bingung. Dikatakan firman Tuhan itu cukup untuk mengajar, ya. Jadi dia tidak akan membuat kita ini kebingungan. Guru kita aja di sekolah waktu mengajar selalu bertanya, kamu paham nggak? Nggak ngerti. Aku jelasin lagi ya, sampai sedemikian rupa, sampai konsepnya itu bisa kita terima sebagai manusia biasa. Ya. Nah di sini jelas sekali dikatakan timeline-nya disampaikan oleh Tuhan. Ya. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, ya kan? Jadi apakah orang-orang yang ada saat itu sekarang, ya kan, masih hidup gitu, ya kan? Saya percaya tidak. Secara timeline jelas sekali, ya. Karena manusia datang sebagai raja dalam kerajaan itu, ini bukan bicara tentang Roh Kudus ya. Ada yang mencocokmologikan ini ada datangan Roh Kudus ini. Tidak, ini bukan bicara tentang Roh Kudus. Ini secara spesifik bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ini tentang timeline yang perlu kita garis bawahi. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang logika. Dia mengajarkan, bukan mengajarkan membuat kebingungan. Kemudian dia juga selalu memberikan sesuatu yang jelas sekali. Ya, kemudian bagaimana di Wahyu 1, Wahyu pasal 1 ayat 7. Saya ingat waktu itu kami ngumpul-ngumpul dengan Bro Gisang, teman-teman di CCN semua ya, dan kemudian Bro Gisang sampaikan kepada saya ayat ini. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga. Mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya. Nah, saya bertanya Bro Gisang, yang menikam dia itu siapa, Bro? Ya kan? Dan dia jawab, itu adalah tentara Romawi saat itu. Ya. Dan saya coba cari di sebentar ya. Wahyu 1:7, ya kan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga dan mereka telah menikam dia. Dan di sini ada underline-nya ya, coba saya cari, ini adalah Yohanes 19:34-37. Ini adalah berbicara tentang siapa yang menikam Yesus. Itu di Yohanes 19 ayat 34. Saya bacakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, di Yohanes 19:37, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang pada dia yang telah mereka tikam. Jadi jelas sekali yang menikam itu siapa? Itu adalah tentara Romawi. Nah, pertanyaannya, ya kan, apakah ada dari tentara Romawi itu yang masih hidup saat ini untuk menyaksikan Tuhan Yesus datang kedua kali? Ya, saya pernah melihat atau menonton sebuah film di tahun 80-an berjudul Seven Signs. Artisnya Demi Moore. Itu berbicara tentang kerohanian juga, sedikit tentang kerohanian ya. Di situ ada gambar tentang tentara Romawi yang masih hidup. Kalau tentara Romawi itu masih hidup, ada di mana dia saat ini? Seperti apa rupanya? Ya, mengapa tidak pernah ada yang menceritakan tentang dia? Ya, kenapa tidak ada yang pernah menyelidiki tentang dia? Jelas secara timeline ini, Tuhan telah memberikan kita kejelasan. Bahwa yang menikam lambungnya dengan tombak itu, dia juga akan menyaksikan. Ya, saya bersyukur saya berjumpa dengan Bro Wilson, ya, kemudian Bro Wilson bawa saya ke CCM dengan Bro Wilson dan banyak kita sharing firman, apa yang menjadi sesuatu yang tidak bisa saya telah secara logika ya, tentang angkatan ini di Matius 24 ayat 34. Saat ini saya telah menemukan jawabannya yang pasti, sehingga ini bukan bicara tentang preterist atau futurist. Jadi pagi siang hari ini saya bukan mau mendiskusikan tentang hal itu, tapi saya mau bersaksi bagaimana hal itu tentu mengubah pandangan saya tentang kitab. Alkitab itu benar adalah sesuatu yang secara timeline itu tepat, bukan sesuatu yang dicocokmologikan oleh saya. Waktu itu saya berpikir apakah jangan-jangan angkatan ini berbicara tentang murid Yesus.
Bahwa murid Yesus itu masih ada sampai saat ini, bahkan sampai saat nanti Yesus kedatangan 2 kali. Tetapi kok nggak make sense ya kalau menurut saya. Kalau saya tanya di luar sana, orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab dan membaca ayat tersebut, yang dimaksud dengan angkatan itu apakah saat itu ataukah saat ke depan nanti? Saya percaya mayoritas akan mengatakan pasti angkatan yang ada pada saat itu. Nah, kalau manusia bisa menelah sedemikian rupa, pasti Tuhan tidak akan menyesatkan kita. Tidak mungkin membuat satu ayat yang membuat kita berpikir yang tidak seperti apa yang ada di dalam kata-katanya. Tekstualnya, kontekstualnya itu tidak sesuai gitu, ya, sehingga akan bisa membingungkan. Ya, karena itu saudara terkasih, untuk Kristuslah ada. Saya ada di dalam dia, dia ada di dalam saya. Itu membuat satu perubahan dalam kehidupan saya. Rasa khawatir, rasa takut akan baik itu pandemik dan sebagainya. Saya mengatakan, saya boleh takut tapi tidak ketakutan. Ya, takutnya saya bukan takut yang tidak berlandaskan. Saya artinya Tuhan memberikan kita akal budi rasio. Kita harus tentu menjaga 3M, kita vaksin dan sebagainya. Itu sah-sah aja. Itu adalah wajar untuk mempertahankan anugerahnya. Tapi bukan berarti kita lebih takut terhadap pandemik daripada kita takut kepada Dia yang bisa membinasakan jiwa dan tubuh kita. Nah, saya kira waktu sudah mendekati selesai. Saya cukup berbicara sampai di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pagi siang hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin.